Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin mengatakan para pengusung paslon yang mendukung hak angket belakangan mulai goyah dan tidak akan terrealisasi usai pertemuan antara Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dengan Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu. Ujang menilai bahwa polemik hak angket hanya akan menjadi isu semata dan gembos dengan seiring waktu. Ujang meyakini hak angket yang digulirkan tentunya akan mengganggu stabilitas politik. Ujang menyebut bahwa para elit partai pengusung masing-masing pasangan calon pada akhirnya akan menerima dari hasil pemilu 2024. Kalau kita bicara soal hak angket, apakah bisa terrealisir atau tidak? Kalau dugaan saya agak berat ya, sulit ya, akan layu sebelum terkembang, akan tergembosi dengan sendirinya. Karena kalau kita lihat peta kekuatan hari ini misalkan yang tadi interupsi adalah 3 fraksi, katakanlah PKS, lalu ada PKB dan PDIP, lalu Nasdem belum bersikap. Artinya Nasdem ini juga punya potensi untuk mendukung pemerintah karena selama ini ya Nasdem masih ada di barisan pemerintah Jokowi Ma'ruf Amin, dan bisa jadi ke depan Nasdem juga bergabung dengan pemerintahan Prabowo Gibran, kita belum tahu. Oleh karena itu sikap Nasdem ya kita tunggu, ya bisa bergabung ke pemerintahan, bisa juga mendorong hak angket. Tapi saya melihatnya ya Nasdem punya potensi untuk bergabung kepada pemerintah karena Pak Surya Paloh sudah ketemu dengan Pak Jokowi. Kalau kita lihat P3 belum bersikap gitu, artinya kalau kita lihat komposisi kekuatan atau fragmentasi pada politik yang ada, katakanlah kalau kubu 03 ya kubu 01 kompak semuanya itu mendorong hak angket, maka di situ ada PDIP, ada P3, ada Nasdem, ada PKS, ada PKB. Cuma yang saya lihat, yang saya nilai ya, P3 kemungkinan tidak akan kompak, akan dukung pemerintah. Artinya 19 kursi milik P3 di DPR RI itu tidak akan mendukung hak angket. Lalu PKB juga akan cenderung bisa gembos di tengah jalan ya, bisa berbalik arah. Itu artinya 58 kursi PKB juga kelihatannya bisa mendukung pemerintah karena ya kemungkinan besar akan ditekan, akan dicari-cari persoalan hukumnya gitu ya, kepada elit-elit PKB, dan dalam konteks itu PKB bisa saja berbalik arah mendukung pemerintah, dan sampai saat ini juga PKB masih ada di koalisi pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin. Nah kalau sudah seperti itu artinya tadinya kalau 3 partai itu bersatu itu 54% kurang lebih kekuatan di parlemennya. Tetapi ketika misalkan PKB dan P3 itu mendukung pemerintah, tidak mendorong hak angket, gembos di tengah jalan, maka itu kan menjadi berkurang, menjadi kalah jumlah kuantitasnya dibandingkan dengan kekuatan yang pro kepada pemerintah. Belum lagi Nasdem kita belum tahu sikapnya, kemungkinan besar juga mendukung pemerintah. Nah yang paling penting adalah ketika misalkan sidang paripurna itu kubu yang mendorong hak angket itu butuh 50% lebih ya, 1 plus 1 untuk hak angket itu bisa didorong, bisa terrealisasi. Dan itu agak sulit karena untuk 50 plus 1 itu kan tadi PKB di tengah jalan bisa gembos, P3 bisa dukung pemerintah, Nasdem juga nanti di tengah jalan bisa jadi mendukung pemerintah karena Nasdem ya memang Pak Surya Paloh sudah ketemu Pak Jokowi, dan sampai hari ini juga Nasdem masih di pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin. Jadi dalam konteks itu jalan panjang hak angket ini agak sulit, agak berat untuk bisa direalisasikan. Jadi saya melihat kelihatannya akan layu sebelum terkembang dan akan tergembosi di tengah jalan, dan saya melihat tidak akan terrealisasi. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan.